Yang namanya memberi yang tingkatnya tinggi adalah memberi dengan tetap menghormati, tidak kita menjatuhkan harga diri yang kita beri. Yang berikutnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi yang namanya ihsan atau orang yang muhsin itu salah satunya adalah ketika dia memaafkan. Ketika kita belum bisa memaafkan, kita tidak bisa digolongkan orang yang bertakwa, kita tidak bisa digolongkan orang yang muhsin. Ini surat Ali Imran ayat 134, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang yang menahan amarahnya dan maafkan kesalahan orang lain. Tidak hanya di bulan Lebaran ini, tidak hanya saat Idul Fitri kita merasa bahwa salah, besok kalau Idul Fitri aja. Sebaiknya memaafkan dan memberi maaf, minta maaf itu kita biasakan di keluarga juga, suami istri. Saya kira nggak usah merasa aku bener kok. Ketika ada sesuatu yang kurang nyaman, kita emang sebaiknya beringan hati untuk minta maaf, dan juga kita beringan hati untuk memberi maaf. Yang terakhir adalah tawadhu. Tawadhu itu juga hal yang mudah diucapkan, tapi memang sulit dilakukan. Banyak orang yang tidak bisa melakukan tawadhu ketika dia diberi kelebihan oleh Allah, baik kelebihan secara fisik, secara materi, secara posisi. Jadi yang namanya tawadhu itu tidak selalu berbanding lurus dengan posisi seorang. Sering juga justru berbanding terbalik, atau sering dikatakan korelasinya negatif. Jadi Rasulullah pernah bersabda, wa innallaha auha ilayya an tawadhu. Sesungguhnya Allah mewahyukan kepada saya agar manusia itu tawadhu. Jadi tawadhu itu sering dikatakan rendah hati, bukan rendah diri. Artinya memang kita bukan berarti orang yang tawadhu itu terus kita, wah saya nggak mau sedekah, nggak dikira sombong, nggak. Bagaimana kita sedekah tetap tawadhu? Bagaimana kita memberi, membantu tetap tawadhu? Itu tantangannya. Ketika kita meminta diberi bantuan, tawadhu itu biasa. Tapi ketika kita memberi dan itu tawadhu, itu luar biasa. Jadi tidak boleh sampai seseorang itu mengganggu yang lain di kata-kata Rasulullah berikutnya. Janganlah seorang menyombongkan diri dan melampaui batas. Oke, kemudian yang terakhir dari saya adalah rendah hati itu menenangkan hati, lebih bisa menghargai orang lain, dan ini mendapat manfaat dari orang lain maksimal. Sering orang itu akan berbagi dengan kita karena sikap kita sombong, ada orang itu segan. Mohon maaf, misalnya kita ada sesuatu makanan lebih, wah aku mau ngasih itu tapi nanti malah dicela. Kadang-kadang justru menghambat rezeki juga, menghambat manfaat. Ketika kita mau share ilmu kepada seorang, jangan-jangan nanti malah dicela, dibully dan sebagainya. Ini menjadikan kita kadang-kadang karena kesombongan kita itu manfaat dari orang lain itu sering terhambat. Dan dalam surat Luqman ayat 18 Allah berfirman, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah itu tidak suka orang yang tinggi hati, membanggakan diri. Jamaah yang dirahmati Allah, ada 3 hal yang saya sampaikan, amalan, akhlak. Amalan yang sudah jadi akhlak atau kebiasaan yang bisa mengangkat derajat kita. Yang pertama adalah sedekah, yang kedua adalah memaafkan, dan yang ketiga adalah tawadhu atau rendah hati. Mana yang mau kita mulai dari sekarang? Monggo. Mulailah kita meningkatkan nilai rapot kita di hadapan Allah. Saya pikir tidak ada kata terlambat. Dan hati-hati yang berkaitan dengan ketiga hal ini. Semakin kita bisa berbagi, kita harus segera belajar untuk memaafkan. Ketika orang mulai berbagi, kemudian berbagi yang mahal, yang tinggi, ada kecenderungan orang itu berkepentingan. Ketika kita memberi, ada godaan untuk kita menguasai, bahkan sering dikatakan sampai menzolimi. Makanya ketika kita sudah berbagi, kita harus segera belajar dengan sungguh-sungguh 2 ilmu, yaitu memaafkan dan rendah hati. Ini Mas Arif yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya.